Negara-negara di dunia berlomba menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi energi. Di tengah tren global ini, setiap negara dituntut mengambil langkah nyata, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia tercermin dalam Perjanjian Paris yang menuntut transisi energi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun, agar komitmen ini benar-benar berjalan, Indonesia membutuhkan pembiayaan hijau yang kuat, terarah, dan konsisten. Isu inilah yang dibahas dalam Bisnis Indonesia Forum yang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku usaha untuk menilai kesiapan sektor keuangan dan tantangan di lapangan. Meski kebutuhannya besar, implementasi pembiayaan hijau masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari asesmen risiko hingga kesiapan lembaga keuangan. Akademisi Universitas Indonesia Toto Pranoto menekankan bahwa transisi energi bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang pasar. Dia menyebut, perusahaan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan cenderung mendapatkan respons positif dari pasar. Kalau kemudian berbagai pihak yang berkepentingan ya kemudian sudah mulai mereka dengan kesadaran sendiri mulai mengadopsi seluruh prinsip-prinsip hijau dalam bisnis ya, maka sebetulnya juga market akan bisa memberikan apresiasi yang cukup bagus ya. Data ini bisa menunjukkan sebetulnya bagaimana apresiasi market terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah memang berbasis hijau. Jadi saya kira ini adalah contoh bagaimana market appreciation terhadap perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Sektor kelistrikan menjadi salah satu sektor kunci yang masih menghadapi hambatan besar. Climate Policy Initiative atau CPI mencatat 4 tantangan utama, yaitu alokasi investasi, transparansi data, efisiensi operasional, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transisi. Nah, ini salah satu temuan kita. Yang utama itu kalau lebih dari separuh gitu ya, 62% itu masih lari ke bahan bakar fosil. Ya, jadi seperti tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Tapi kami juga menemukan bahwa dari 62% itu ada sekitar, kita perkirakan sekitar 28% itu adalah data yang tidak tercatat atau tidak terlapor. Nanti kita jelaskan lagi bagaimana kita mendapatkan data ini. Jadi kalau dilihat komposisinya di grafik itu, 34% itu bahan bakar fosil yang tercatat, 20% itu yang tidak tercatat, 23% itu yang renewable energy. Jadi sebetulnya ada kalau ada kendala transparansi di sini ya, data terutama untuk investasi di bahan bakar fosil. Di sektor perbankan, pembiayaan hijau juga belum tersebar merata. Senior VP ESG Bank Mandiri Monica Yohanita menyebut bahwa kesadaran debitur skala kecil atau UMKM dan small medium enterprise masih rendah. Sebaliknya, perusahaan besar cenderung lebih siap karena tuntutan investor dan regulasi. Nah, mungkin challenges yang kami rasakan memang awareness di debitur-debitur kami itu mungkin memang belum merata. Mungkin kalau misalnya klien-klien korporasi besar gitu ya, karena mereka juga sudah mendapatkan tuntutan yang besar juga ya dari investor mereka gitu, apalagi kalau mereka ada business company juga gitu, memang juga sudah diwajibkan memiliki inisiatif sustainability, itu mungkin relatif lebih mudah gitu. Mereka sudah aware juga, mereka sudah memiliki rencana untuk transisi, sehingga kita pada waktu engage mereka relatif lebih mudah gitu dalam mensupport mereka untuk pembiayaan ke arah yang berkelanjutan. Nah, tapi mungkin untuk yang pelaku-pelaku usaha yang mungkin masih kategorinya small medium enterprise ataupun UMKM gitu ya, itu tadi awareness-nya mungkin lebih masih belum terlalu advance gitu. Dari sisi regulasi, OJK telah menyempurnakan taksonomi hijau menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan yang memasukkan aspek sosial selain lingkungan. Tujuannya agar standar keuangan lebih mencerminkan konsep ESG secara menyeluruh. OJK pun sudah merilis taksonomi keuangan berkelanjutan tahun 2024 yang sebelumnya namanya taksonomi hijau Indonesia. Jadi kenapa kita sempurnakan menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan? Nah, dalam perjalanannya taksonomi hijau itu kan lebih berorientasi pada aspek lingkungan hidup aja.
Nah, kita ingin kembangkan juga yang disebut berkelanjutan. Itu kan konsepnya kan ESG ya, environment dan sosial juga. Jadi ada aspek sosial di dalamnya sehingga nanti bisa kita kategorikan suatu entitas itu sebagai aktivitas yang berkelanjutan. Penyempurnaan regulasi ini juga ditopang proyek percontohan untuk mengukur porsi kredit yang benar-benar dialokasikan kepada kegiatan berkelanjutan. Outstanding pembiayaan hijau meningkat signifikan dari 705 triliun rupiah pada 2019 menjadi 2047 triliun rupiah pada 2024. Namun, pertumbuhan pembiayaan ini belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan proyek hijau yang siap dibiayai. Managing Director Energy Shift Institute Putra Adiguna menyebut, minimnya pipeline proyek hijau sebagai salah satu kendala utama, sekaligus menekankan pentingnya sinyal kebijakan yang jelas. Penyerapan keuangan hijau ya tergantung sektor realnya menyerap atau tidak. Kalau ya sama kayak 200 triliun ya, 200 triliunnya bisa digelontorkan, ada yang menyerap atau tidak. Sehingga pertanyaannya memang ujung-ujungnya apakah ada proyek hijau tersebut. Kalau tadi kita lihat statistik dari Bank Mandiri, dari Bu Monika, memang terlihat bahwa mungkin jumlah proyek-proyek green di Indonesia belum sedemikian banyak ya Bu Monika ya. Jadi mungkin itu jadi pertanyaan dasarnya. Jadi memang kalau kita berbicara di sisi keuangannya, saya rasa peran dari sisi keuangan adalah memberikan sinyal-sinyal yang clear. Masalah tadi berbicara definisi taksonomi hijau dan sebagainya, tetapi itu saya rasa masalah yang lebih ke arah proyek pengadaan proyek dan sebagainya. Jadi saat ini taksonomi adalah salah satu key signal. Saya selalu berbicara sinyal, karena sinyal inilah yang diperlukan ketika investasi mau masuk ke Indonesia. Ketika kita bicara, makanya hari ini saya bilang financing, salah satu signal dasarnya adalah memastikan taksonomi kita benar-benar akan didefinisikan sesuai hijau. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan hijau di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, mulai dari regulasi, kapasitas perbankan, hingga kesiapan proyek energi bersih. Meski begitu, peluang ekspansi tetap besar. Kepastian kebijakan dan percepatan pengembangan proyek hijau menjadi kunci untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan di Indonesia.